Sahabat Aura Zahra Bunga Pade TV, bertemu kembali di program Secangkir Babat. Kali ini sudah memasuki episode kelima. Saya akan membahas 3 buah buku puisi yang terbit di tahun 1990-an. Tapi sebelum itu saya akan seperti biasa ngopi dulu. Baik, para sahabatku semuanya, buku pertama yang akan saya sampaikan adalah Ode Kampung. Ini adalah antologi puisi Golagong dan saya, Toto Estiradik. Diterbitkan pada tahun 1995. Waktu itu kami membuat satu komunitas baru bernama Lingkaran Sastra dan Teater Serang. Nah, jadi setelah kelompok Azeta pada tahun 1988 menerbitkan Jejak 3, saya, Golagong, dan Riz Revolta. Riz Revolta kemudian bekerja di Bogor, lama tinggal di sana. Kami membuat komunitas baru di Serang, Lingkaran Sastra dan Teater. Tentu saja bersama para pegiat seni dan teater di Serang. Nah, pada tahun 1995 itu, kami menerbitkan buku puisi Ode Kampung. Ini memang kami hanya berdua, ada 10 sajak Golagong dan 10 sajak Toto Estiradik. Semua puisinya berbicara tentang Banten, Serang. Waktu itu Serang masih bagian dari Jawa Barat. Provinsi Banten belum lagi berdiri, sehingga Kabupaten Serang waktu itu masih tergabung dalam Provinsi Jawa Barat. Nah, buku ini kami ketik manuskripnya dengan mesin tik Brother yang ini. Jadi ini masih ada kaitan dengan sejarah mesin tik. Kami belum berkesempatan untuk memiliki komputer waktu itu, sehingga manuskripnya kami ketik dengan mesin tik Brother Deluxe 1350. Nah, manuskripnya itu kemudian saya bawa ke percetakan saudara di Pegantungan Serang. Waktu itu saya meminta bantuan kawan baik saya, Makmun Hudari, yang sekarang sudah menjadi pejabat eselon 2 di pemerintah kota Serang. Dia waktu itu punya percetakan saudara, kemudian sudah memiliki komputer, dan dia waktu itu memang sudah pandai mengoperasikan komputer. Jadi manuskripnya saya bawa. 2 malam kami kerjakan di percetakan saudara tersebut, di salin ke dalam komputer, di setting, kemudian di print out, dan print outnya itulah kemudian kami beri ilustrasi. Ilustrasinya ini saya yang bikin, ya. Ilustrasi dibuat sekedar untuk memenuhi halaman-halaman yang kosong. Nah, setelah digambari ilustrasi tersebut, kemudian kami fotokopi. Kemudian kami susun menjadi buku, dan covernya ilustrasinya ini saya yang membuat. Ada bulan dan kawat-kawat berduri, dan ini masih menggunakan teknik sablon. Jadi belum lagi dicetak, di sablon. Kami sesuai dengan apa yang fotokopian yang sudah kami buat. Nah, kemudian kami jilid sendiri, dan kemudian buku ini tentu saja diedarkan kepada kawan-kawan pegiat sastra dan teater di Serang, serta kawan-kawan pegiat sastra dan teater di luar Serang yang menjadi jaringan kami saat itu. Nah, Ode Kampung ini kemudian diluncurkan dengan mengundang 2 penulis yang saya kira pada hari ini juga masih
cukup kondang, cukup terkenal, dibahas oleh Sunardian Wirodono dari Jakarta. Dia orang Solo tetapi bekerja di Jakarta dan waktu itu bekerja di sebuah stasiun televisi swasta bersama Golagong di Jakarta. Nah, pembedah satu laginya adalah Cecep Samsul Hari, seorang penyair dan kritikus dari Bandung. Sampai hari ini kedua sahabat kami tersebut masih bergiat dalam kepenyairan maupun kepenulisan yang lain. Nah, buku ini menjadi catatan sejarah penting buat kami karena dibuat dengan sepenuh perjuangan. Buku ini tanpa kata pengantar, tanpa endorsement, dan tanpa meminta bantuan kepada pihak-pihak lain untuk mencetak, menerbitkan, dan sebagainya. Ode Kampung, antologi puisi Golagong dan Toto Esterading. Kemudian buku yang kedua pada tahun 1996. Buku puisi tunggal saya, Mencari dan Kehilangan. Ini masih diterbitkan oleh Lingkaran Sastra dan Teater Serang pada tahun 1996. Buku tunggal puisi saya ini melibatkan banyak sekali orang. Nah, di episode sebelumnya saya pernah janji akan membahas gambar ini. Jadi gambar yang ada di dinding ini menjadi cover buku puisi saya. Gambar tersebut dibuat oleh Heru Hikayat. Dia waktu itu masih kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB Bandung. Nah, beliau membuatkan gambar dan kemudian jilidnya, covernya dibuat di Bandung. Jadi kami memesan sekian eksemplar untuk membuat cover dan itu ditangani oleh kawan-kawan di Bandung, oleh Heru Hikayat, kemudian PD Baik yang sekarang sudah sangat terkenal dengan novel dan film Dilan-nya. Nah, jadi dulu PD Baik membantu desain buku atau cover buku puisi saya. Kemudian juga dikerjakan di Klinik Desain Bandung. Nah, di fotonya ini dibuat oleh Aindra Medita. Waktu itu juga tinggal di Bandung, sekarang sudah memiliki sejumlah penerbitan di Jakarta, termasuk media atau kanal budaya seni. Kemudian juga ada beberapa nama lain yang terlibat di sini yang membantu penerbitan buku. Yang terakhir adalah Halim HD. Mas Halim HD ini waktu itu tinggal di Solo. Dia seorang networker atau jaringan kebudayaan di Indonesia. Tinggal di Solo dan kebetulan waktu itu Heru Hikayat memberi alamat dia kepada saya dan mengatakan bahwa Halim HD ini lahir di Serang, tetapi tinggal di Solo dan waktu itu berkegiatan di Taman Budaya Surakarta. Nah, saya kemudian menyurati Mas Halim HD, menginformasikan bahwa saya akan membuat buku puisi. Manuskripnya saya kirim ke alamat Mas Halim HD. Kemudian Mas Halim HD sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian mengirimkan surat, ya, jadi via surat, belum lagi via email, dan surat saya pun diketik dengan menggunakan mesin tik ini. Nah, kemudian Mas Halim membalas, menyatakan kegembiraannya bahwa di Serang ada seorang penyair yang beraktivitas, berkegiatan selama beberapa tahun belakangan ini dan hendak menerbitkan buku puisi. Mas Halim HD, saya tempatkan tulisannya sebagai kata pengakhir. Jadi saya menyebutnya bukan kata pengantar, tapi kata pengakhir. Dan uniknya, tulisan Mas Halim HD ini sama sekali tidak bicara tentang puisi-puisi yang ada di dalam buku ini. Dia hanya menyampaikan
bahwa ada banyak kegiatan dan kasus-kasus kepenyairan di seluruh Indonesia yang beliau ikuti, dan kemudian di akhir tulisannya menyatakan bahwa dia menyampaikan salam hangat kepada kawan-kawan di Banten dan bergembira dengan adanya aktivitas kesenian terutama puisi di Banten. Nah, jadi buku ini juga sangat bersejarah terutama buat saya karena ini jadi buku puisi pertama saya yang tunggal. Jadi hanya memuat puisi-puisi saya. Buku yang ketiga, buku kumpulan puisi 7 penyair Serang. Judulnya adalah Bebegik. Ini juga melibatkan banyak orang. Kami waktu itu sudah berkolaborasi dengan banyak orang. Diterbitkan oleh Lingkaran Sastra dan Teater Serang, bekerja sama dengan penerbit Biduk Bandung tahun 1998. Nah, penerbit Biduk Bandung ini digawangi oleh kawan saya Hikmat Gumelar. Pada hari ini pun beliau masih beraktivitas di kesusastraan. Nah, gambarnya dibuat oleh Aminuddin TH Siregar atau kami biasa memanggilnya Ucok. Dia adalah kawan baik Heru Hikayat dan kuliah di Seni Rupa ITB. Beliau memberikan gambar untuk menjadi cover buku ini. Ketujuh penyair yang ada di dalam buku ini saya sebutkan satu persatu berdasarkan alfabetnya. Asep GP hari-hari ini sudah tidak lagi berkegiatan di kesusastraan. Kemudian Bagus Bageni, dia berkegiatan di teater. Waktu itu komunitasnya adalah Jagat Teater di Serang. Sekarang juga nampaknya sudah tidak lagi menggeluti aktivitas keseniannya baik sastra maupun teater, hanya sebagai penikmat. Sekarang dia tinggal di Cilegon. Kemudian Bambang Kianis. Nah, Bambang Kianis sampai hari ini masih menulis puisi, esai dan sebagainya, dan menjadi dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Penyair yang keempat adalah Golagong. Tidak perlu saya ceritakan lagi karena sebelum-sebelumnya juga sudah kami sampaikan. Ini sahabat baik saya, dan pada masa itu saya dan dia sama-sama menggulirkan kegiatan kesusastraan di Serang pada khususnya. Kemudian penyair yang kelima adalah Purwo Rubiono atau lebih akrab dipanggil Cakwo. Dia sekarang lebih menggeluti dunia musik. Sejak dulu juga sebetulnya menggeluti dunia musik. Kemudian kami ajak untuk menulis puisi, berteater dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah Tias Tatanka. Ini istrinya Golagong. Dulu tinggal di Solo, kemudian karena menikah dengan Golagong sekarang tinggal di Serang. Sampai hari ini masih menulis puisi. Dan penyair ketujuh dalam buku ini adalah Toto Estiradik. Alhamdulillah sampai hari ini masih beraktivitas di dunia kesusastraan. Buku ini juga tidak diberikan pengantar oleh penyair atau kritikus dan sebagainya. Hanya dibuat pengantar mengenai latar belakang dan maksud penerbitan buku ini. Melibatkan Bambang Kianis dan seorang kawan dari IAIN juga namanya Amali yang membantu penerbitan buku ini. Nah, 3 buku ini menjadi buku yang sangat penting pada saat itu di tahun 1990-an dan dapat dikatakan menjadi pelopor atau pemula dalam penerbitan buku-buku, terutama di buku-buku puisi. Saya ingin perlihatkan beberapa foto dari album yang saya buat mengenai kegiatan di OD Kampung. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan yang ditulis oleh
rekan-rekan media ya. Ini ada tulisan Aindra Medita di Harian Pikiran Rakyat Bandung tentang peluncuran buku Ode Kampung. Nah, ini semua di dalam album ini merupakan dokumentasi komunitas lingkaran sastra dan teater. Ya. Ada 2 album, ini alhamdulillah terselamatkan dan masih saya simpan. Ini yang tentang mencari dan kehilangan, beberapa reportase dan kegiatan di Tangerang yang dimuat di Harian Republika dan sebagainya. Demikian kira-kira kisah mengenai 3 buku puisi yang bersambung sejak buku Jejak 3. Kemudian setelah ini nanti saya akan mengisahkan tentang buku puisi yang lain di tahun 1999, buku Indonesia Setengah Tiang, buku tunggal yang saya tulis dan ikutkan dalam sayembara manuskrip buku puisi di Komunitas Sastra Indonesia. Tapi itu nanti di episode berikutnya akan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabatku semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam.